Selamat siang. Perkenalkan, saya Rafael Dimas Kristiawan dengan NIM 2454179 TK6017. Ingin mempresentasikan hasil pekerjaan saya presentasi penjabaran satelit, jenis satelit, dan software untuk mengolah data akan menampilkannya. Yang pertama ada pembahasan, ada 3 sub pembahasan, jenis satelit dan karakteristiknya, mulai dari jumlah band, parameter orbit dan misi utamanya, kemudian jenis software dan karakteristiknya, yaitu melakukan koordinasi dan partisipasi. Yang terakhir adalah ulasan. Yang pertama ada satelit Landsat 7. Landsat 7 sendiri adalah bagian dari seri ke-7 dari program Landsat yang dikelola oleh National Aeronautics and Space Administration atau NASA dan dioperasikan pada tanggal 15 April 1999. Dengan misi utama yaitu memantau kondisi permukaan, memahami dan mengolah sumber daya yang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan manusia seperti makanan, air, dan hutan. Selain itu, melakukan pemantauan terhadap dampak dan perubahan lingkungan, serta aspek-aspek lain yang relevan. Satelit ini mempunyai 8 band, seperti pada gambar di atas. Kemudian parameter orbitnya, mampu orbit dengan ketinggian 705 km, inklinasinya 98,2 derajat sampai 99,1 derajat, dengan periode 99 menit, resolusi temporal 16 hari, sensor NM+, waktu melintasi sesuai berada di jam 10 sampai 10.15 AM. Kemudian ada seri naikan dari Landsat 7 yaitu Landsat 8 adalah satelit pengendalian jauh kerjasama NASA dan United States Geological Survey yang diluncurkan pada 11 Februari 2013 untuk melanjutkan misi satelit sebelumnya, yaitu mampu mengorbit secara sinkronus pada ketinggian sama seperti tadi 705 km, memiliki lebar cakupan 185 km dan revisi time 16 hari. Landsat 8 ada 2 sensor utama, yaitu OLI dan TIRS. Dengan resolusi radiometrik 12 bit, data Landsat 8 baik digunakan untuk memantau tutupan lahan, vegetasi, suhu permukaan, dan perubahan lingkungan. Memiliki 11 band, dengan parameter orbitnya sebagai berikut. Mampu mengorbit di ketinggian sama seperti tadi, 105, inklinasi 98,2 derajat, periodenya 99 menit, resolusi temporal 16 hari, dan sensornya OLI TIRS. Untuk waktu melintasi ini sama seperti satelit tadi, yaitu jam 10 sampai jam 10.15 AM. Kemudian dari SPOT 7 adalah satelit PJ yang diluncurkan pada 30 Juni 2014 oleh Airbus Defence and Space dalam program SPOT dan mampu mengorbit pada ketinggian 694 km dengan revisi 1-3 hari. Memiliki resolusi 1,5 meter tan kromatik dan 6 meter multispectral 4 band biru hijau merah atau NIR, serta lebar cakupan sekitar 60 km. Data satelit ini banyak digunakan untuk pemetaan detail, tata ruang, pertanian, dan manajemen bencana. Jumlah bandnya ada 5. Parameter orbitnya seperti gambar berikut dengan sensor Naomi. Kemudian ada satelit Sentinel, adalah satelit PJ milik Uni Eropa dalam program Omniverse dikelola oleh European Space Agency dan European Commission dan menyediakan data terbuka untuk pemantauan lingkungan dan perubahan iklim. Serinya ada 1 untuk radar segala cuaca, 2 untuk multispektral hingga 10 meter, 3 untuk laut dan suhu permukaan, 4 atau 5 kualitas atmosfer, dan 6 untuk tinggi muka laut. Umumnya berorbit dengan revisi cepat kurang lebih 5 hari untuk Sentinel 2, sehingga efektif untuk menganalisis perubahan permukaan bumi. Jumlahnya ada 12 dengan 8 ada A dan 8 saja. Parameter orbitnya sebagai berikut, ketinggiannya di 786 km, inklinasi 98,05 derajat, periodenya 100,6 menit. Sensornya MSI, multispectral instrumental. Resolusinya 10 hari. Sistem referensinya digunakan sistem referensi geosentrik. Dan
implementasi Khatulistiwa pada jam 1:30. Kemudian satelit terakhir dari Jepang yaitu ALOS atau PJ. Satelit PJ Brigjapan Eurospace Exploration Agency diluncurkan 24 Januari 2006 untuk pemeriksaan topografi, sumber daya alam, dan manajemen bencana. Berorbit pada ketinggian 692 km dengan defisit global sekitar 46 hari. Yang membawa 3 sensor utama, yaitu PRISM, AVN SIR-2, PALSAR, yang dapat merekam siang malam dan menembus awan. Kombinasi optik dan radar membuatnya efektif untuk pemantauan hutan, deformasi, tanah, banjir, dan perubahan tutupan lahan. Ada 4 jumlah band. Kemudian parameter orbitnya, periodenya 2 hari, inclinasinya 98,6 derajat. Waktu melintasi Katulistiwa Jawa di jam 10:30, sama seperti sebelumnya. Kemudian setelah kita mengeksplor satelit, kita melakukan perolehan citra dari tempat daerah tinggal kita masing-masing. Yaitu saya menggunakan Area Explorer, USGS GeoV, dan kota yang akan saya amati adalah Semarang. Kota Jawa. Di sini yang pertama kita perlu login dulu, kemudian kita filter yang kita namai Semarang, kemudian kita cari di map daerah kita, daerah kota kita, kemudian kita klik use map agar muncul poligon seperti gambar merah yang ada di gambar. Kemudian kita pilih cloud covernya berkisar antara 15 dan 20 kata asdos agar tidak terdapat banyak awan dan awannya tipis. Kemudian saya memilih 16%. Kemudian kita memilih datanya antara 3 bulan di tahun sebelumnya supaya datanya lebih lengkap, kata asdos. Di sini saya memilih data yang paling bawah sendiri karena titik-titik itu berarti awan, yaitu agar data kita clear sehingga tidak tertutup awan. Lalu saya menggunakan satelit Landsat Collection 2 level 2 dengan Landsat 89 Oli TRS C2L2. Kemudian kita bisa mengunggah citra yang telah kita unduh pada aplikasi software berikut. Yang pertama kita bisa menggunakan multispek, yaitu software PC untuk menganalisis data multispektral dan hiperspektral dalam bidang pendidikan dan penelitian. Berfungsi untuk menampilkan dan mengelola citra satelit, melakukan analisis statistik nilai pixel, mengelompokkan dan mengklasifikasikan tutupan lain berdasarkan karakteristik spektral, supervised dan unsupervised, serta melakukan transformasi data seperti prinsipal komponen analisis PCA guna menjadikan interpretasi informasi pada citra. Berikut spesifikasinya. Utamanya meliputi file, edit, display, prosesor, dan project. Fasilitas pemrosesannya yaitu klasifikasi supervised, unsupervised, transformasi spektral, dan analisis statistik, kemudian evaluasi akurasi klasifikasi. Kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihannya ringan, gratis, dan cocok untuk belajar konsep klasifikasi. Karena menu yang berada di multispektral ini sangat simple, sehingga cocok untuk pemula seperti kita. Kemudian kekurangannya tidak memiliki fitur reaksi atmosfer otomatis, dan kesulitan seperti skenario modern belum ada. Karena itu tadi sangat simpel digunakan dengan membuka. Kemudian yang mempunyai karakteristik gratis dan akademik, cocok untuk pembelajaran data pengolahan citra multispektral, fiturnya cukup lengkap untuk analisis data dan klasifikasi, tapi tidak selengkap NVIDIA atau AWS dalam processing lanjutan. Itu adalah tampilan hasil citra yang telah saya peroleh dari web Explorer. Lanjutnya seperti berikut. Karena saya mengikuti tutor dari PDF asisten dosen, sehingga didapat citra seperti berikut. Pada software multispek, ini ada citra band 1, band 2, band 3 sampai band terakhir. Seperti ini bentuknya. Kemudian kita lanjut ke aplikasi kedua, yaitu software NV. Merupakan software PC yang digunakan untuk analisis data raster, multispektral, dan hiperspektral. Menu utamanya meliputi pengelolaan data, file dan raster management, preprocessing, koreksi radiometrik, koreksi atmosfer, koreksi geometrik, dan georeferensi, transformasi citra, band radio, NDVI,
dan PCA, filtering, klasifikasi, supervised dan supervised seperti maksimum latitude dan kamin, serta analisis spektral untuk menampilkan kurva reflektansi dan membandingkan spektral library. NV juga menyediakan fasilitas visualisasi komposit warna, analisis statistik, serta ekspor hasil dalam format raster maupun vektor untuk keperluan pemetaan dan analisis lanjutan. Media spesifikasinya, utamanya meliputi data management, preprocessing, transform, dan classification, kemudian spectral tools, dan change detection. Fasilitasnya unggul dalam anti-spektral dalam machine learning, workflow, otomatis, serta gabungan citra multispektral dan hiperspektral. Tersedia juga ROI tools, filtering spasial, dan vector extraction. Karakteristiknya sangat kuat dalam anti-spektral, mendalam, dan hiperspektral, serta mendukung workflow otomatis dan machine learning. Kelebihan sangat lengkap bentuknya, sangat profesionalisme, dan lebih rinci untuk penelitian detail. Perangannya berbayar dan membutuhkan spesifikasi komputer cukup tinggi. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi NV sendiri. Di sini saya mencoba menggabungkan beberapa game dan ini hasilnya. Ini hasil kombinasi 534 membentuk warna merah. Kemudian kombinasi 234 biru gelap seperti jeans. 765 seperti pembukaan bumi dari luar angkasa. 567 seperti gersang oren-oren. 123 seperti gelap tidak tampak. 456 seperti hijauan. 741 seperti gersang. Dan 471 seperti banyak tumbuhan vegetasi karena warnanya sangat hijau. Kemudian ulasannya, multispec cocok untuk pembelajaran dan analisis klasifikasi gambar karena menunya sangat simpel dan mudah dijangkau, mudah digunakan untuk pemula. Kemudian NV unggul dalam analisis spektral detail dan penelitian para menu sangat banyak dan sangat kompleks sehingga kita perlu sebelum menggunakan perlu melihat YouTube terlebih dahulu agar lebih lancar dalam menggunakannya. Kemudian implementasi ini lagi on the way karena ini lagi di record. Nanti saya akan cek di YouTube dan saya akan lampirkan link ini pada PPT tersebut dan nanti akan saya kirimkan ke Simater. Kemudian special thanks to Kak Afla selaku asisten dosen dan juga dosen yang mengampu. Terima kasih, selamat siang.